waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Kamis 13 April 2023 dengan headline berita. 4 terdakwa kasus korupsi dana COVID-19 di Kabupaten Sika telah mengembalikan uang kerugian negara. Kasus tersebut saat ini telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kupang. Tanggung jawab pemerintah lindungi hak cipta masyarakat. Dan pendengar, di akhir Warta Berita pagi ini kami hadirkan mini feature serba-serbi Ramadan dengan topik mengenal masjid tertua di Flores. Inilah berita selengkapnya bersama saya Leli Kara. Pendengar, 4 terdakwa kasus korupsi dana COVID-19 di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur telah mengembalikan uang kerugian negara dan kasus tersebut saat ini telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kupang. Veranda Garus melaporkan selengkapnya untuk Anda. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Sika, R. Ibrahim Esa menjelaskan total uang yang dikembalikan sebesar 575 juta lebih pada bulan Februari 2023 oleh 2 terdakwa yakni LG selaku Direktur CV Dewi Sartika dan MRL sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Penjabat Pengelolaan Keuangan Daerah PPKD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sika. Sementara 2 diantaranya yakni Kepala Pelaksana atau Penjabat Pembuat Komitmen PPK berinisial MBD dan Kepala Sub Bidang Logistik pada Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sika berinisial EH. Karena sudah dilimpahkan ke pengadilan, kita menunggu penetapan dari hakim untuk menunggu jadwal sidang. Karena jaksa itu merupakan dominus litis ya, sampai eksekusi nanti baru dikatakan selesai gitu. Saya jelaskan untuk terdakwa MRL itu berada di Lapas Perempuan Kupang, terus untuk MDB di Rutan Kupang, EH di Rutan Kupang, dan LG di Rutan Kupang. Sebelumnya kasus ini berawal ketika BPBD Sika menganggarkan dana sebesar 1,9 miliar untuk penanganan pandemi COVID-19. Dana tersebut untuk pengadaan kebutuhan dasar pemakaman serta penanganan tanggap darurat COVID-19 bagi pasien, petugas pendukung, dan pengamanan di tempat karantina. Selain itu pengadaan logistik untuk penanganan tanggap darurat tertentu di tempat karantina dan pengadaan barang kebutuhan dasar masyarakat korban bencana alam. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan adanya pengelolaan anggaran yang tidak sesuai yang mengakibatkan kerugian negara senilai lebih dari 724 juta rupiah. Tersangka LG telah mengembalikan uang lebih dari 551 juta rupiah. Uang tersebut diserahkan oleh istri tersangka berinisial LH. Sementara tersangka MRL lanjutnya, total uang kerugian negara yang dikembalikan senilai lebih dari 24 juta rupiah. Uang tersebut diserahkan kepada suami terdakwa yakni GS. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Jaksa Negeri Sika sejauh ini berupa ada penyuluhan hukum, penerangan hukum ke instansi-instansi, dan jika ada instansi atau lembaga negara yang berada di wilayah hukum di Kabupaten Sika dapat bermohon untuk kepada Kejari Sika untuk melakukan penerangan hukum di lembaga atau instansi tersebut. Pada kesempatan tersebut, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Sika Ibrahim menghimbau agar ketika melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa atau pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan regulasinya sehingga kasus seperti ini tidak terulang kembali. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Dan pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Perayaan prosesi Samana Santa Larantuka berjalan sukses dan pemerintah Kabupaten Flores Timur mengungkapkan bahwa peredaran uang selama Samana Santa hingga mencapai 15 miliar. Lady Badin melaporkan selengkapnya untuk Anda pendengar. Perayaan prosesi Samana Santa Larantuka berjalan dengan sukses dan roda perekonomian menggeliat luar biasa di Kabupaten Flores Timur selama Samana Santa tersebut. Penjabat Bupati Flores Timur, Doris Alexander Rihi mengungkapkan bahwa putaran uang di Flotim selama perayaan Semana Santa mencapai 15 miliar hingga 19 miliar rupiah. Nominal tersebut berdasarkan data sementara yang dihimpun melalui jumlah peziarah sebanyak 25.000 orang lebih, di mana data elektronik kurang lebih 15.400 orang dan 10.000 wisatawan lokal. Pelaksanaan Semana Santa pertama kali dilakukan setelah
kita tidak melakukan sejak 2020, dan perhitungan mengenai geliat ekonomi dan jumlah kunjungan itu terdata dengan baik secara elektronik maupun yang didata oleh OPD terkait. Secara elektronik terdata ada 15.400 untuk yang mengikuti Semana Santa. Ditambah lagi dengan wisatawan lokal total 10.000. Hitungan secara ekonomi dari bentuk pengeluaran per individu per hari didapatlah kisaran bahwa geliat ekonomi yang bergerak itu 15 miliar sampai 19 miliar. Doris Rihi mengungkapkan bahwa kesuksesan Semana Santa yang sempat ditunda 3 tahun berturut-turut ini berjalan mulus dan dianggap sebagai sebuah kesuksesan bersama. Doris Rihi juga mengungkapkan kedepannya perlu dilakukan persiapan yang lebih matang agar devosi sakral warisan bangsa Portugis semakin sukses di tahun-tahun berikutnya dan menjadikan Flores Timur ikon wisata rohani nasional. RRI ND Lady Badin melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Dinas Perindustrian Perdagangan Disperindak Kabupaten Sika pastikan stok 9 bahan pokok untuk kebutuhan masyarakat aman dan terpenuhi. Su Imam melaporkan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Sika, Yosef Benyamin, kepada RRI Rabu 12 April 2023 mengatakan kebutuhan sembako bagi masyarakat di Kabupaten Sika menyongsong Hari Raya Idul Fitri sangat mencukupi dan tidak mengalami kekurangan. Dijelaskan, pantauan di lapangan, fluktuasi harga sembako di pasaran masih relatif stabil dan tidak mengalami kenaikan. Kalau harganya sebenarnya dia tetap standar, harganya tidak mengalami kenaikan yang besar. 9 bahan pokok itu harganya rata-rata dalam 2 bulan terakhir itu sama. Belum ada yang melonjak. Lanjut, Yosef Benyamin mengantisipasi terjadinya penimbunan sembako, pihaknya selalu rutin melakukan pengecekan di setiap distributor sehingga kebutuhan sembako di pasar selalu tersedia. Tim kita juga tiap hari turun melakukan pemantauan. Kita selalu saja untuk melakukan pemantauan di setiap para distributor untuk kesiapan stok menjelang Hari Raya. Ia menambahkan kepada masyarakat di Sika untuk tidak panik dan khawatir dengan ketersediaan stok sembako di pasaran karena stok yang ada bisa memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 1 bulan ke depannya. Pemerintah Kabupaten ND berikan apresiasi kepada jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT, gelar sosialisasi promosi dan juga diseminasi kekayaan intelektual komunal di ND. Selengkapnya seperti apa akan disampaikan reporter Rovidus Fula. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi hak cipta masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati ND Dr. Andrus Haji Jafar Ahmad saat membuka kegiatan sosialisasi promosi dan diseminasi kekayaan intelektual komunal yang diselenggarakan jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bupati Jafar mengatakan kegiatan sosialisasi promosi dan diseminasi kekayaan intelektual komunal yang diselenggarakan tentunya membawa dampak positif, terutama memberikan pemahaman kepada semua peserta yang mana sebagian besar produk-produk lokal yang dihasilkan oleh masyarakat, baik individu maupun kelompok umumnya, hak cipta belum didaftarkan. Bupati Jafar menjelaskan pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi hak cipta masyarakat, baik itu di bidang industri, seni, budaya maupun pengetahuan dan teknologi. Pemerintah tentunya mendorong dan memotivasi masyarakat untuk terus melakukan inovasi dalam menghasilkan karya produk lokal, baik individu maupun kelompok. Di samping itu juga pemerintah mendorong kepada kelompok masyarakat untuk mendaftarkan hasil karya guna menghindari terjadinya pencurian, pembajakan hasil karya, atau saat klaim kepemilikan sehingga merugikan pencipta karya itu sendiri. Ini terjadi sebagai akibat kurang pemahaman masyarakat bahwa setiap hasil karya yang dihasilkan dari pemilik sendiri merupakan karya intelektual harus didaftarkan guna memiliki kekuatan hukum sehingga wajib. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi hak cipta masyarakat, baik itu di bidang industri, seni, budaya, pengetahuan, teknologi, pengakuan dan penghormatan terhadap hasil karya intelektual masyarakat. Lebih akan mendorong dan motivasi masyarakat untuk terus melakukan inovasi dan daya kreativitas yang tinggi. Pada tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Marsiana De Jone, dalam kesempatan memberikan apresiasi kepada Bupati ND Dr. Andrus Haji Jafar Ahmad, di mana telah memberikan dukungan penuh untuk pelindungan kekayaan intelektual komunal masyarakat Kabupaten ND. Selain itu, Marsiana juga menjawab permintaan Bupati Jafar terkait dengan kebutuhan masyarakat tentang
keberadaan kantor imigrasi yang direncanakan dalam waktu dekat akan dibangun kantor imigrasi di Kabupaten Ende. Saya menyampaikan terima kasih untuk Bupati Ende secara khusus dulu untuk Bupati Ende, baru pemerintah daerah Kabupaten Ende yang sangat memberikan perhatian terhadap persoalan kekayaan intelektual di Kabupaten Ende. Kenapa saya bilang sangat memberikan perhatian? Beliau pernah berkunjung ke tempat saya, kami diskusi banyak hal, termasuk bagaimana percepatan penataan regulasi yang baik di Kabupaten Ende. Salah satu diskusi kami adalah bagaimana supaya kekayaan intelektual di Ende yang begitu luar biasa bisa dilindungi. Hadir dalam kegiatan sosialisasi, promosi, dan diseminasi kekayaan intelektual komunal, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan OPD, akademisi, para camat, serta kelompok masyarakat. RRI Endorfinus Hula melaporkan. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan mini feature yang dikemas dalam serba-serbi Ramadan dengan judul Mengenal Masjid Tertua di Flores bersama reporter Veranda Garus. Masjid Nurjana Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu masjid tua di Flores. Terus mewariskan nilai kebersamaan dan toleransi beragama kepada seluruh umat Islam di wilayah tersebut. Masjid Nurjana berada di Desa Goloriung, Kecamatan Riung. Masjid itu merupakan salah satu masjid tua di daratan Flores yang dibangun pada tahun 1916 Masehi atas prakarsa Kraeng Riung Sapraja, Imam pertama Ence Tayeb, serta kesepakatan para tokoh masyarakat dan tokoh adat Riung. Imam Masjid Nurjana Riung, Nur Hambaka, mengatakan sejak masjid itu berdiri, nilai-nilai kebersamaan itu terus diwariskan hingga anak cucu. Bahkan pembangunan masjid itu telah melibatkan warga dari agama lain. Jadi masuk Islam ke Riung ini sejak tahun 1700-an. Sedangkan pada saat itu masih mengajarkan 2 kalimat syahadat, tinja dengan tahlilan. Nantinya di tahun 1907 datangnya Ence Tayeb dari Bima Melayu, maka pada saat itu diusul untuk membuat musalah di tahun 1907. Musalah. Setelah itu lanjutan di tahun 1916 bangunlah ini masjid. Sehingga pada waktu ini dibangun oleh seluruh masyarakat Riung. Mulai dari Tanah Bolo, Bar, sampai Bayi. Salah satu aset yang masih terjaga dalam catatan sejarah masjid itu ialah beduk atau alat komunikasi pada setiap kali ritual keagamaan. Beduk sendiri sudah tidak bisa digunakan, namun disimpan dengan baik. Masjid berbentuk persegi 4 panjang tersebut dikelilingi serambi pada luar ruang utama. Di ujung atas atap juga terdapat tombak yang ditancapkan dengan bagian tajamnya ke arah langit yang dipercaya dapat menjauhkan hal-hal buruk. Bagian dalam bangunan terdapat tiang yang terbuat dari kayu besar. Tiang ini berasal dari sebatang pohon utuh yang hanya dikelupas kulitnya. Meskipun sudah ada masjid lain di Riung, namun sebagian warga masih tetap melaksanakan sholat 5 waktu maupun ritual keagamaan di masjid ini. Dari Ende, saya Veranda Garus mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende.